Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Ahadiah Nurjanah dari SMP Negeri 2 Lubigong. Kali ini saya berperan sebagai koci. Halo semuanya, perkenalkan saya Rita Susanti dari SMP Negeri 1 Cibiuk akan berperan sebagai observer. Halo semuanya, nama saya Fitri Yantini. Saya berasal dari SDN 1 Margahayu, Kecamatan Lubigong, Kabupaten Garut. Kali ini saya berperan sebagai coach. Selamat siang Bu Fitri, apa kabar? Selamat siang Ibu, Alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Nah, saya di sini kan diundang sebagai observer Ibu. Nah, saya mau mendiskusikan penilaian percakapan coaching kita. Apa yang harus kita inikan nanti? Kan kalau kita belajarnya kan teorinya alur tirta. Iya. Nah, apakah semuanya yang akan dinilai atau bagaimana? Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya dan kehadirannya di sini. Mungkin yang akan saya tonjolkan tidak semua ya Bu ya, tapi tahapan insya Allah akan saya lakukan sesuai dengan tirta. Tapi mungkin yang akan saya tonjolkan di situ adalah tujuan dan mungkin dari aksi, rencana dan aksi Bu, seperti itu. Berarti di alur tirta itu yang untuk penilaian itu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, terus tanggung jawab. Tapi yang akan diconjolkan untuk penilaian nanti itu adalah tujuan, ya, kemudian dengan rencana aksi. Iya Bu. Nah, oke. Kalau begitu, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Ibu sendiri apa? Mungkin Bu, 3 kompetensinya saya akan usahakan, tapi untuk sekarang akan saya tonjolkan tentang mendengarkan aktif Bu. Oh begitu. Nah berarti bagian yang akan ditonjolkan itu adalah yang mendengarkan aktif. Iya. Berarti saya akan fokus menilai Ibu yang akan diobservasi itu adalah mendengarkan aktif. Iya. Nah jadi indikator tujuan yang lebih yang dikembangkan tadi itu yang diinginkan Ibu seperti apa? Yang diinginkan yang betul-betul yang ingin dikembangkan dari percakapan tirta tersebut. Saya yang ingin lebih saya kembangkan adalah potensi si coach itu sendiri Bu, supaya dia bisa menemukan ide atau potensi baru dalam menghadapi masalah yang sedang dia jalani, sehingga setelah coaching dengan saya, si coach bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan lebih baik mungkin kedepannya dia bisa memberikan pengarahan juga kepada yang lain Bu, seperti itu. Nah berarti kalau seperti itu berarti kita sama-sama ya, satu arah, satu visi, satu tujuan. Kalau yang akan saya observasi dari Ibu itu adalah untuk kompetensi coachingnya itu adalah mendengarkan aktif. Iya Bu. Kemudian kalau yang ingin dikembangkan itu adalah si coachingnya sendiri. Iya. Bagaimana supaya dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Iya. Seperti itu ya Bu Iya, ya. Nah, oke. Berarti kapan ya kira-kira akan diobservasinya? Mungkin besok. Besok ya, oke. Seperti itu. Besok kira-kira jam berapa ya Bu ya? Nanti saya takut telat gitu. Ada pekerjaan yang lain. Bagaimana Bu kalau jam istirahat pukul 10 gimana Bu? Oh, pukul 10. Iya. Enggak. Oke, kalau begitu saya akan usahakan nanti jam 10 siang besok kita akan langsung observasi ke lapangan. Iya, ya. baik. Ya, terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Bu. Bu Siti, apa kabar Bu Siti hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Fitri. Bu Fitri apa kabar? Aku juga sehat Bu Siti, alhamdulillah. Senang sekali ya bisa bertemu Bu Siti dalam keadaan sehat. Gimana katanya kemarin Bu Siti sempat pusing-pusing tuh ya gara-gara masalah mengajar itu ya kemarin. Iya nih Bu, saya ini ada terkendala dengan menentukan bagaimana cara menentukan tingkat kemampuan murid saya yang berbeda-beda dalam kebutuhan belajar bahasa Inggris itu. Oh seperti itu. Karena mungkin murid Bu Siti bervariasi mungkin ya. Bervariasi Bu, banyak. Saya mengajar 6 kelas Bu. Setiap kelas itu ada 32 sampai 34 siswa. Jadi saya itu terkendala dengan bagaimana cara memetakan kebutuhan belajar mereka.
dari mulai readiness-nya, minat belajarnya gitu kan, terus gaya belajarnya, yang itu yang apa ya, yang masih tersendat di pikiran saya gitu Bu. Iya Bu Siti, kalaupun saya jadi Bu Siti pastilah ya pusing kalau 6 kelas begitu ya dengan karakter yang berbeda-beda. Tapi selama ini Bu Siti apakah sudah pernah mengidentifikasi profil belajar mereka mungkin dari latar belakang, kemudian dari cara mengajar belajar mereka di rumah gitu, bagaimana tuh? Apakah pernah dilakukan Bu Siti? Pernah sih Bu, cuman karena gini, karena terkendalanya saya ini apa terlalu banyak siswa, jadi itu saya masih terkendala dengan data siswa yang saya miliki. Ada kekurangan data, jadi saya belum bisa membedakan mana siswa yang mempunyai gaya belajar audio, kinestetik atau visual. Nah kalau misalnya saya sudah mempunyai data seperti itu, mungkin saya akan bisa mudah membuat media ajar, bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu yang saya terkendalanya itu Bu. Saya masih terkendala dengan data siswa itu. Oh gitu. Jadi sebenarnya tujuan Bu Siti itu ingin ngobrol-ngobrol itu karena ingin mengetahui data siswa data gitu siswa, supaya pemetaan. Jadi pemetaan supaya siswa itu betul. betul gitu. Betul Bu Siti. Jadi gimana tuh? Apa misalkan Bu Siti sudah pernah konfirmasi dengan pihak sekolah kayak KU kayak yang mengadakan apa tuh penerimaan siswa baru itu kan di situ ada tuh data-data siswa, kemudian mereka juga latar belakangnya gitu. Nah itu Bu, jadi justru itu, jadi saya jadi kepikiran gitu, oh kenapa nggak dari kemarin ya saya mencoba gitu menanyakan ke, tapi kalau di sekolah saya akan bertanya ke guru BK-nya Pak Bu. Karena beliaulah yang guru BK lah yang mempunyai data-data siswa gitu. Sehingga dari sana saya bisa melihat apakah siswa berapa persenkah siswa yang mempunyai kebutuhan belajar dengan audio, visual atau kinestetik seperti itu. Jadi saya akan mungkin kontak guru BK kayaknya. Menurut Bu Siti guru BK lebih memiliki data lebih banyak gitu ya. Karena beliau sendiri yang terjun langsung gitu yang ini sama kontak sama siswa gitu. Kontak langsung sama siswa. Selama ini Bu Siti dengan guru BK dengan rekan-rekan lain gimana tuh hubungannya misalkan? Jadi ketika ada perbedaan kebutuhan siswa, Bu Siti pernah nggak misalkan mengobrol dengan mereka gitu kan? Walaupun mata pelajaran lain, tapi kan biasanya karakternya agak mirip-mirip tuh. Gimana memetakan mereka tuh? Iya, justru itu. Jadi yang paling perlu saya butuhkan di sini adalah saya ada kerjasama dengan guru mata lain juga selain guru BK. Jadi saya ingin sharing dengan teman-teman yang lain. Bagaimana nih kebutuhan belajar siswa di kelas ini, siapa saja gitu. Jadi ya saya ingin mengakomodasi semua data yang ada di setiap guru yang saya ingin mengumpulkan supaya saya bisa tindakan apa lagi nih yang harus saya kerjakan. Oke, mengerti Bu Siti. Nah, kalau menurut Bu Siti jika misalkan data-data siswa sudah terkumpul, sudah jelas, hal pertama yang akan dilakukan Bu Siti apa tuh? Ketika data sudah terkumpul, akan dilakukan apa itu? Tentunya saya bisa membuat media ajar, bahan ajar, perangkat ajar yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu. Mungkin jadi setiap satu mata pelajaran media ide tema ajar saya akan variasikan dengan berbagai macam media ajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, bagus sekali Bu Siti. Berarti Bu Siti sudah punya ide untuk membuat rencana pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan kebutuhan siswa gitu ya. Hal itu perlu ditingkatkan loh Bu Siti ya. Ya, kalau sekarang Bu Siti kan kita sudah tahu ya RPP yang mengakomodir kebutuhan siswa sesuai kebutuhannya itu RPP seperti apa tuh? Saya lupa lagi tuh RPP apa tuh ya? Diferensiasi. Nah, berdiferensiasi begitu ya. Itu Bu Siti apakah sudah pernah mencoba atau karena data belum ada jadi belum sempat dicoba begitu? Saya sudah mencoba Bu, saya sudah mencoba, cuman kendalanya itu karena saya masih data siswa itu Bu yang belum terkumpul. Jadi saya masih terkendala apakah ini bahan ajar yang saya buat ini di RPP ini sudah sesuai dengan kebutuhan mereka atau belum. Jadi mungkin saat ini saya jadi harus profilnya belum ini mungkin ya. Jadi pemetaan siswanya seperti apa betul. Saya Tapi gimana tuh kalau misalkan Bu Siti melakukan tes diagnostik awal mungkin dengan tes atau seperti itu bagaimana menurut Bu Siti? Apakah sesuai? Bisa juga Bu. Jadi saya kepikiran Bu. Mungkin langkah pertama yang saya ini observasi ya Bu ya. Observasi gitu. Saya akan yang kedua saya akan membuat angket mungkin
angket kuesioner gitulah, Good idea kuesioner tuh gitu sini ya. ya, good idea Jadi tuh. saya akan mencoba bertanya sejauh mana minat mereka dalam belajar bahasa Inggris mungkin. Selanjutnya saya mungkin akan bertanya kepada orang tuanya. Ada ide bagus jadi di sini. selain kuesioner untuk anak, saya juga akan melakukan kuesioner kepada orang tuanya. Jadi mereka kan yang lebih tahu Bu ya, gaya belajar anak siswanya seperti itu. Nah mungkin seperti itu Bu. Berarti Bu Siti sudah punya rencana ya untuk Sudah, kedepannya. sudah. Berarti Sudah. rencananya adalah seperti tadi ya. Membuat Pertama apa? Observasi Observasi sama dulu, di sekolah kemudian kelas. komunikasi dulu dengan orang tua juga mungkin ya, Mhm. termasuk dengan rekan-rekan guru Bu Mhm. Siti dan guru BK mungkin ya. Berarti Bu Siti sudah punya rencana ke depannya. Nah, untuk ke depannya pula itu RPP berdiferensiasi yang dibuat Bu Siti karena menurut Bu Siti belum maksimal. Berarti ada rencana nggak tuh Bu Siti buat apa gitu perbaiki begitu atau menyesuaikan kembali begitu? Tentu Bu, karena RPP itu kan harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid ya. Jadi kalau misalnya kebutuhan belajar muridnya kebanyakan di audio, mungkin ya saya harus merubah step-step kegiatan pembelajarannya sesuai dengan gaya belajar mereka gitu. Tentu saya harus berubah. Sebentar Bu Siti, ini posisi duduknya sudah nyaman Bu Siti? Nah gitu ya. Sudah Bu, Oke. sudah Bu. Saya lupa tuh nggak menanyakan nih posisi duduk harus nyaman gitu ya Bu Siti ya. Ini biar agak rileks ini kita gitu ya. Nah tadi kembali lagi ke pertanyaannya Bu Siti. Bu Siti sudah merencanakan akan memperbaiki RPP diferensiasinya sesuai dengan gaya belajar, minat belajar dan sesuai yang lainnya. Kemudian nih rencana Bu Siti nih, ketika data murid sudah didapat, kemudian sudah ada nanti kita menentukan apa gaya belajar seperti itu. Kira-kira rencana Bu Siti ke depan itu kayak membuat konten produk seperti apa mungkin yang sesuai dengan Bu Siti harapkan gitu agar berpihak kepada siswa gitu. Justru gini Bu, saya akan melakukan strategi lain gitu, kayak try and error gitu, mencoba salah gitu, sampai saya ketemu nih titik masalahnya di mana nih. Jadi saya akan mencoba melakukan tes kayaknya, tes baik tes tulis apa tes lisan gitu. Kalau misalnya strategi awal saya itu masih kurang gitu dalam memetakan kebutuhan belajar mereka gitu. Jadi mungkin pakai strategi trial and error gitu Bu kayaknya. Saya juga akan memberikan latihan-latihan mungkin ke siswa gitu. Jadi biar ketemu nih, oh siswa ini ternyata sukanya ini ya. Gaya belajarnya seperti ini ya gitu. Mungkin selain latihan-latihan, saya juga akan melakukan evaluasi berkala Bu. Jadi biar saya tahu perkembangan mereka, belajar mereka sejauh mana gitu dengan memberikan tes yang sudah saya berikan. Kemudian saya akan melakukan pengamatan kelas. Mungkin seperti itu. Termasuk mungkin Bu Siti menciptakan suasana kelas yang lebih nyaman ya. Atau mungkin outing kelas Bu Siti udah pernah melakukan ya? Bu Udah Siti? beberapa kali Bu, kali Bu. Kelihatan lah Bu Siti medianya bagus, dulu saya pernah lihat begitu ya. Terima kasih. Terus outing kelasnya kira-kira Bu Siti kemana tuh biar menarik buat mereka gitu? Mungkin ke tempat yang sesuai tema kali ya. Kalau ini ke tempat wisata yang sekitar sekolah kayaknya belum. Iya. Situ apa tuh yang deket tuh? Situ Cangkuang Bu. Saya belum bawa anak saya ke sana. Oke ya, itu sekali mungkin saya akan ke sana. Betul Bu Siti. Jadi karena tadi tujuannya sudah diutarakan oleh Bu Siti bahwa bingung ya dengan data siswa yang harus diperoleh agar belajar itu sampai kepada siswa sesuai dengan minatnya dia belajarnya. Kemudian tadi Bu Siti juga sudah mengungkapkan rencana seperti apa ya, dan itu memang sudah bagus kalau menurut saya. Jadi saya pun tidak memberikan solusi, tapi Bu Siti ternyata punya solusi sendiri gitu ya. Jadi yang jelas ini Bu Siti kurang ngobrol kayaknya nih. Iya, Kurang ngobrol kayaknya nih Bu Siti ya. Sama teman emang gimana tuh? Sama teman kalau kira-kira yang ngebantu gitu di sekolah? Saya suka diskusi gitu kan dengan beberapa teman di saat-saat ada waktu luang gitu. Saya ingin bertanya tentang gimana nih anak kelas 7 gitu, ada gimana nih si A, si B gitu, itunya belajarnya dia senangnya apa sih gitu. Ya jadi sering-sering gitu aja. Jadi saya itu sambil ngobrol itu saya mendapat oh iya. Oh berarti anak ini senangnya ini ya. Oh gitu.
Jadi itu untuk data yang saya simpan Oke, sendiri. berarti Bu Siti kemitraannya sudah cukup bagus juga ya. Alhamdulillah. Cuma mungkin belum ngobrol serius mungkin ya. Data secara konkretnya belum saya dapat. Mungkin saya harus kunjungan ke BK langsung, guru Gitu. BK-nya gitu. Nah, itu mungkinnya salah satu solusi ketika Bu Siti kebingungan tentang data Betul mungkin ya Bu sekali. Siti. Saya kebingungan Seperti itu. datanya sebetulnya. Padahal Bu Siti sudah mampu menentukan ya kalau ketika data ditemukan itu. Tapi saya merasa belum puas nih, Bu. Gitu. Dalam hal apanya tuh Bu Siti? Datanya kayaknya belum puas dengan belum maksimal nih data yang sudah saya dapat, sementara belum maksimal. Saya pikir belum maksimal, saya harus kunjungan langsung ke guru BK-nya gitu, biar datanya lebih akurat. Gitu. Itu tapi kalau dukungan kepala sekolah bagaimana itu Bu Siti? Alhamdulillah Bapak Data selalu gitu. mendukung. Kegiatan belajar juga mendukung. Iya, gitu. mendukung. Nah, kira-kira nih usaha yang dilakukan Bu Siti selama ini ada di angka berapa tuh Bu Siti ketika harus menyesuaikan data RPP gitu dengan Sebetulnya saya kemarin masih 5 sih, Bu. 5, menurut Bu Siti masih 5. Karena saya belum puas gitu. Iya. Masih kayak ada yang kurang gitu. Padahal menurut saya Bu Siti sudah bagus ya, udah tahu RPP berdiferensiasi, kemudian sudah menyesuaikan, berusaha menyesuaikan. Tapi menurut Bu Siti ada di level 5 gitu. Masih di posisi 5 saya. Nah, kira-kira Bu Siti targetnya berapa tuh kalau ingin bagus gitu? Minimal 8 kali ya. Minimal 8. Minimal 8 gitu. Ya, Mungkin ya. 8 sudah puas kayaknya. Ya, di 8, 9 mungkin ya. 10 Delapan apalagi dulu kayaknya, saya harus step by step dulu, Bu. Oke, 8. Nah, kalau menurut Bu Siti kira-kira nih Bu Siti bisa dapat 8 dalam jangka waktu berapa lama begitu untuk menentukan hal tersebut? Kalau misalkan datanya ada cepat, kayaknya seminggu 2 minggu kayaknya bisa deh. Seminggu 2 minggu Kayaknya gitu bisa, ya. harus bisa. Dalam menentukan konten juga, data siswa Ya, juga kayaknya gitu. harus bisa ya, seminggu atau 2 minggu ini kayaknya. Oke, dalam 2 minggu nih ya. Hmm. Alhamdulillah, berarti Bu Siti sudah punya target tertentu gitu Iya, ya. iya. Oke, rencana juga Bu Siti sudah ada begitu ya gambarannya. Berarti aksinya nanti Bu Siti 2 minggu nih. 2 minggu Ya, 2 nih. minggu kayaknya. Ya, kira-kira nanti Bu Siti yang akan bantu siapa aja tuh kira-kira nih? Teman sejawat mungkin yang ada, harus itu, terus guru BP. Guru BP begitu. Sama dukungan kepala sekolah juga. Oh iya, karena kita kan butuh media begitu Ya, butuh ya, sarana. gitu. Kadang-kadang butuh uang juga ya. Ya gitu. Tapi biasanya pribadi juga dikeluarkan ya tanpa Iya. minta. Biasanya seperti itu gitu. Oke, Bu Siti, hari ini nih coaching ngobrol dengan saya, gimana tuh perasaan Bu Siti? Saya agak ada pencerahan sebetulnya dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Jadi saya ada keluar ide-ide baru. Jadi saya terbuka gitu ide saya gitu. Oh, saya harus ini ya, saya harus begini gitu. Terima kasih Bu Fitri. Iya, Atas sama-sama. pertanyaan itu saya bisa keluar ide-ide saya gitu. Alhamdulillah kalau begitu Bu Siti ya. Semoga Bu Siti juga nih ngobrol-ngobrol dengan saya mengeluarkan ide baru. Bu Siti, potensi Bu Siti juga digali dan Bu Siti juga bisa menularkan tuh kepada teman yang lain ya ketika ada ide baru gitu. Nah, untuk hari ini gimana tuh Bu Siti? Apakah ada keluhan lagi nih kira-kira yang mau dibicarakan atau sudah cukup puas dulu gitu? Untuk sementara udah kayaknya Bu. Oh, cukup puas dulu gitu ya. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu hari ini cukup sekian dulu mungkin ya obrolan kita ya Bu Siti, karena Bu Siti juga harus masuk kelas dan saya pun juga harus masuk kelas juga sama ya Bu Siti. Semoga ngobrol kita ini bermanfaat ya. Amin. Jadi kita saling menimba ilmu sebenarnya. Saya pun juga ada ilmunya dari Bu Siti begitu ya. Baiklah Bu Siti, mungkin kita dapat berjumpa lagi nanti besok. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu atas ini kesempatan coachingnya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Siti. Terima kasih untuk hari ini. Ya. Selamat pagi Bu Siti. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Bu. Nah, tadi kan saya sudah mencoba mengobservasi yang Ibu lakukan tadi. Nah, menurut Ibu sendiri, sebenarnya apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian yang Ibu inginkan ketika kita praobservasi kemarin? Ya, baiklah Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah tadi coaching sudah saya lakukan dan kalau menurut saya indikator yang sudah saya capai itu ya Bu ketika menjadi coach dengan coach saya. Jadi saya sudah bisa menggali potensi coach saya
untuk mencari ide, mengembangkan ide dia sendiri gitu. Jadi ternyata si coach itu punya potensi dan dia pun bisa menyebutkan potensi, mengembangkan potensi itu sendiri begitu dengan mengungkapkan rencana dia seperti apa. Kemudian ternyata pengetahuan coach pun ternyata sudah cukup tinggi begitu Bu. Jadi saya sendiri pun sebagai coach jadi lebih tahu gitu, bahkan dapat ilmu dari coach itu sendiri begitu gitu. Ya. Jadi dari alur tirta yang akan saya nilai kemarin itu, apakah semuanya terpenuhi menurut Ibu atau bagaimana? Kalau menurut saya yang sudah saya sampaikan kepada Ibu berdasarkan alur tirta, saya tujuannya sudah saya sampaikan gitu ya kalau menurut saya. Kemudian rencana juga saya sudah sampaikan dan coach pun sudah menjawab tentang rencana yang akan dia lakukan. Karena coach saya kemarin fokusnya adalah untuk mencari data siswa agar dia bisa melakukan membuat RPP berdiferensiasi begitu Bu. Jadi supaya coach saya itu katanya ingin supaya muridnya itu sesuai gitu, minat belajarnya, gaya belajarnya, profil belajarnya seperti itu. Dan coach saya sudah bisa membuat rencana begitu dengan ide-idenya sendiri melalui pertanyaan pancingan saya. Kemudian ada pun aksi. Nah, aksi juga sudah saya tanyakan kepada coach dan menurut saya sudah terpenuhi karena coach sudah bersedia dan menyebutkan dalam waktu 2 minggu Bu bahwa dia akan melakukan hal lebih baik mulai dari mencari data siswa, kemudian membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi agar pembelajaran lebih berpihak kepada siswa. Begitu Bu. Ya, dari yang saya amati, observasi yang sudah saya lakukan tadi, itu memang yang ingin ditonjolkan dengan Ibu itu adalah rencana aksi ya. Rencana aksinya ya saya sudah mencatatnya juga. Itu si coach mah mau observasi terlebih dahulu di lapangan. Kemudian harus ada komunikasi dengan orang tua. Kemudian juga dengan rekan kerja harus ada komunikasi bagaimana supaya bisa mengetahui minat dan bakat si siswa sendiri. Begitu juga dia akan mencoba menemui guru BP-nya. Kemudian dengan seperti itu dia akan berusaha memperbaiki RPP-nya dan rencana belajar ke depannya bagaimana supaya anak-anak yang lainnya itu terlayani dengan baik sesuai dengan minat dan bakatnya, dan data yang akan diberikan oleh teman-temannya itu akan dimanfaatkan bagaimana supaya RPP-nya atau rencana pembelajarannya si siswa itu bisa memahaminya dengan baik. Seperti itu ya Ibu ya. Ibu. Kemudian berarti kan dari sana sudah memang saya melihat itu rencananya sudah ada, sudah masuk ke sana. Kemudian begitu juga dengan memang dari awal itu tujuan sudah ada ya, identifikasi sudah ada, kemudian juga tanggung jawabnya insya Allah itu akan ditanyakan 1 minggu yang akan datang. Melihat observasi yang tadi itu memang saya melihat Ibu juga tidak ada asumsi gitu ya kepada si coach, dan Ibu juga saya melihat fokus dengan coach gitu. Nah, jadi insya Allah kedepannya lebih dikembangkan lagi karena kan tirta itu hanya tidak berfokus kepada rencana aksi saja ya Ibu ya. Nah menurut Ibu nanti kedepannya itu yang mau dikembangkan lagi apa? Untuk kedepannya Bu, insya Allah alur tirtanya semua akan saya lakukan dari mulai tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana, kemudian aksi dan tanggung jawabnya akan saya fokuskan sesuai dengan alur tirta Bu. Iya, berarti ini berarti Ibu ingin maju ya, kemajuan Ibu itu lebih maju lagi ke depannya. Mudah-mudahan dengan apa yang Ibu rencanakan itu Ibu semakin bertambah pemikirannya semakin mantap, juga cara kita mengajukan pertanyaan yang berbobot juga Ibu bisa mengembangkannya ya. Nah jadi karena kan untuk prinsip coach itu sendiri kan ke teman itu kemitraan, kemudian proses kreatifnya dan juga memaksimalkan potensi si coach sendiri. Nah tadi itu kan sudah terlihat nanti kedepannya ya kalau mau dikembangkan lebih lanjut silakan dikembangkan. Nanti insya Allah saya akan
kalau Ibu undang kembali untuk mengobservasi, saya akan coba mengobservasi Ibu kembali ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu sudah mencoba berbagi dengan saya. Mudah-mudahan pengalaman dari Ibu tadi saya juga bisa mengambil hikmahnya. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Saya juga ucapkan terima kasih Iya, atas makasih. kehadiran Ibu di sini Iya. dan telah mengobservasi kinerja saya supaya kinerja saya lebih baik lagi, Bu, ke depannya. Ya, terima kasih Bu Fitri. Sama-sama. Mudah-mudahan kedepannya lebih semangat, lebih mantap dalam kinerjanya, dan bisa bersama-sama rekan sejawat memaksimalkan potensinya. Iya, semangat, Bu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum